Oke, sebentar, loading dulu. Itu yang FBX-nya sudah saya kirim satu, untuk yang karakternya ya dulu. Nah ya, tak loading dulu selesai, nanti baru hari ini saya akan mempelajari bagaimana kita akan mempelajari bagaimana cara mengimport. Ya, kita akan mempelajari dengan cara mengimport eh, modeling-modeling yang sudah kamu kerjakan di Maya ke dalam proses Unity ya. Ini bisa menjadi gampang, tapi juga bisa menjadi sulit. Oke. Bentar ya, aku loading dulu.
Oke, ini udah kebuka ya untuk Maya-nya. Nah, ini filenya bisa saya kirim ke kalian ya buat kalian pelajari. Ntar saya setup dulu biar enak nih ngapain. Biar enak dipelajari ya. Ini untuk yang karakter ya. Nah, ini karakter ini semua akan kita akan kita masukkan dia ke dalam Unity. Jadi lagi. Oke, lanjut ya. Tadi kok laptopnya nyetek. Cek 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 dulu. Ada suaranya nggak? Ada. Untung laptopnya nggak kebakar. Oke, kita stabilkan dulu.
Udah malah nge-close semua. Coba dicek di WA grupnya itu ada saya kirim file FAQ-nya. Bisa kalian ambil dulu ya. Kalian download dulu sambil nunggu mayanya berjalan dengan sempurna. Ini file masternya sebenarnya, cuman nge-lag. Nggak tahu ini kayak ada sedikit masalah di bagian mayanya ya. Saya reset dulu aja workspace-nya. Oke, ini ya, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini file MB-nya juga saya kirim ya. Bisa saya kirim file MB-nya. Saya kirim aja sekalian, biar enak. File MB untuk mayanya ya, maya binary. Ini sudah dianimasikan ya, sudah dianimasikan dengan beberapa gerakan. Oke, yang perlu kalian pelajari adalah di sini ketika kalian membuat sebuah karakter ya. Nah, ini kan karakternya ya, dibuat dengan menggunakan pose ya, pose T. Oke, nah lalu kan kalian akan diajarkan bagaimana cara menggerakkan kontrol-kontrol yang ada ya. Ini seperti di materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, cuman yang perlu diingat di sini, ketika kalian sudah mulai ingin masuk, ketika kalian sudah masuk ke area produksi ya, animasi-animasi tersebut harus kalian buat dalam satu line ini ya. Ada beberapa cara ya di dalam Unity
untuk mengimport animasi ya, ada beberapa cara. Cuman cara yang paling cara pemula, cara yang paling mudah atau dikenal dengan tradisional ya, cara tradisional adalah merangkai semua animasinya menjadi satu line. Oke, menjadi satu line. Ini bisa kita lihat di sini ya, controllernya. Ini controllernya ya. Nah, ini kalau diperhatikan di timelinenya ya, semua animasi sudah digabungkan jadi satu. Oke, semua animasi sudah digabungkan. Nah, di sini pembedanya adalah T-pose-nya ini. Kadang kita bingung ya ketika ini sudah di play animasinya. Nah, untuk menjeda antara satu dengan satu itu bisa membingungkan. Maka dari itu saya setiap kali selesai animasi, contoh ya ini kan animasi bergerak ya, nah ini kan idle ya, idle ya kan, ya idle. Lalu setelah masuk ke sini, nah ini kalian lihat bentuknya agak sedikit berbeda ya. Ini dia akan kembali ke T dulu. Nah, dia akan kembali ke T dulu sekitar 5 frame. Ya, setelah 5 frame baru saya set ke gerakan selanjutnya. Oke. Jadi ketika ini di play semua, nah ya, ini ada idle, terus dia ada lari, run, lalu walk ya berjalan, ambil barang, barang di drop, membawa barang, barang di drop, nyerang, nyerang kedua, nyerang ketiga, dan mati. Oke. Nah, proses pembuatan animasinya seperti nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini saya sudah cukup familiar lah ya. Nah, tinggal masalahnya bagaimana cara memindahkan ini ke dalam Unity, kan begitu. Nah, langkah pertama, kalian susun semua animasinya ya menjadi satu lane seperti ini ya, jadi satu dimasuk semua di timeline. Ya, kalau mau lebih mudah memang kalau udah terlanjur animasi kan gimana? Ini agak susah ya, udah terlanjur. Jadi file-file yang berbeda itu harusnya kalau di Maya 2020 ke atas harusnya udah bisa dikopas ya, udah bisa di copy key-nya doang. Key-nya di copy dipindahkan ke satu timeline yang sama. Tapi kalau dia masih menggunakan Maya 2019 itu pernah saya coba nggak bisa di copy, nggak bisa dikopas. Belum ada ininya, belum ada fiturnya. Tapi kalau yang di YouTube itu pernah saya lihat dia versi 2020 itu bisa melakukan kopas ya, nanti tinggal dicek aja. Akan lebih baik kalau kalian menganimasikannya dalam satu seperti ini ya. Ini akan mempermudah. Oke. Nah, dari sini dulu nih. Ada yang butuh penjelasan lebih lanjut nggak tentang bagaimana cara menyusun timeline animasi itu supaya dia menjadi satu kesatuan. Paham nggak maksudnya? Jadi pahami nggak? Menganimasikannya seperti ini. Ini berbeda dengan 2D yang kemarin. Kalau 2D yang kemarin kita keyframe-nya kita add langsung di dalam Unity. Ya kan? Jadi kita buka Unity lalu kita buka sprite sheet-nya lalu kita tempatkan dia di dalam timeline itu. Kita set key-nya satu demi satu. Tapi kalau di game 3 dimensi itu agak berbeda ya. Kamu bisa nge-add key-nya langsung di Unity itu bisa. Cuma sulit nanti. Ya, tidak saya rekomendasikan. Jadi yang saya rekomendasikan adalah tetap dari Maya atau Blendernya ya. Jadi Maya atau Blender langsung aja kamu set animasi set key-nya ya. Langsung aja set key-nya sehingga nanti di sini dia sudah terima jadi. Maksudnya dia sudah bergerak sesuai dengan animasi yang kalian kerjakan. Oke. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya kalau untuk aset game kita tidak perlu merender ya. Kita tidak perlu merender. Oh, ini ada chat. Nah, ini sebenarnya 3D ini modeling dengan animasi nanti akan dicampur karena kita akan masuk ke kita akan masuk ke implementasi ke dalam Unity-nya begitu ceritanya. Jadi ini sebenarnya tetap 3D modeling ya, tetap 3D modeling. Tetapi 3D modeling ini nanti kita akan import ke dalam Unity gitu.
Nah, untuk mengimport Unity, maka mau nggak mau animasinya itu ngikut gitu loh, nempel jadi satu. Nah, makanya jadi hari ini tuh kayak maraton gitu ya. Kalau Tikonnya tetap yang 3D modeling gitu. Jadi kita ini kayak maraton gitu. Kita kayak maraton langsung eh, mengimportkan semua yang dikerjakan melewati FBX Unity ya gitu. Ya, gitu ya. Nah, ini tetap 3D modeling materinya. Itu aset-asetnya sudah saya kirim dia di WA Group. Bisa kalian ikut mencobanya ya, boleh. Yang .mb itu yang file Maya, yang ini yang saya buka ini yang base base animasi ya, base dasar animasi dasarnya itu. Nanti ini anehnya sama ya, isiannya sama. Ini ada kontrol sudah ada, ya. Root joinnya ini ada ya. Terus baju ya, baju tier satu tier 2 tier 3 ini udah ada, sama bodinya ini juga udah saya buat. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi yang penting proses animasinya dulu ini harus dipahami betul-betul ya. Jadi timelinenya itu jangan dipisah-pisah, nanti kamu pusing sendiri nanti. Jadi kalau mau enak, digabungkan semua jadi satu. Digabungkan semua jadi satu, sehingga ketika ini di play ya dia sudah memiliki satu animasi lengkap. Gitu. Nah, ribetnya di 3D kalau animasinya kurang ya, kalau ada kekurangan animasi ya kita harus kembali ke mode maya. Lalu kita buat animasinya. Nah, seperti itu. Beda kalau 2D. Kalau 2D kan kita cukup buat klip baru ya, klip baru ya key ulang ya sebenarnya sama aja sih, tetap intinya key ulang. Yang membedakan hanya platformnya. Kalau 2D ya platformnya ya cuma di Unity aja. Tapi kalau di 3D ya kita harus kembali ke Maya atau ke Blender-nya untuk di key ulang, dianimasikan ulang ya. Oke, saya rasa itu dulu. Jadi pahami ya. Lanjutnya, teknik-teknik untuk layer, kayak penambahan baju, itu semuanya sama kayak yang kemarin saya ajarkan di 2D ya. Jadi dia langsung layer-layer, ini body ya, ini base body. Lalu ada suite tier satu, suite tier 2. Nah, ini di bin ya, di bin ke dalam eh, tulangnya, oke. Jadi kalau di 2D kemarin, ya kalau di 2D kemarin kita mainnya layer, layer dalam artian layer kita buat layer basic dulu, lalu kita animasikan key-nya, lalu ada bajunya juga kita animasikan juga dengan gerakan yang sama, sehingga dia dijalankan berbarengan, kan begitu. Nah kalau di 3D, kalau yang saya pakai itu hampir sama konsepnya. Jadi ada base body, kemudian base body ini apa, dibinkan ya, dibinkan ke dalam join, ke dalam skeletonnya. Nah, begitu juga selanjutnya, begitu juga intinya baju. Nah, yang baju ini ada tire coba ya, tire 3. Ini tire 3. Nah, tire 2 seperti ini ya. Nah, ini tire 1. Oke, nah setiap kali saya buat tire 1, lalu saya bin lagi ke dalam skeletonnya ya. Lalu tire 2 saya buat jadi, lalu saya bin lagi ke dalam skeletonnya. Kalau ini ya perbedaannya di situ. Lalu saya buat tire 3, kembali saya bin jadi satu ke dalam skeletonnya. Oke, jadi dia layar-layarnya itu semuanya nempel di dalam joinnya ya, nempel di dalam riggingnya. Gitu. Ada gambaran? Untuk pergantian armor itu sifatnya opsional ya. Jadi kalian mau menggunakan fixed armor, artinya armornya ya itu terus dari gamenya main sampai gamenya selesai. Nggak ganti-ganti. Nah, itu tak malah lebih mudah sebenarnya. Untuk di level modelingnya itu jauh lebih mudah. Langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan modelingnya terlebih dahulu. Oke. Nah ini yang cukup merepotkan kalau kalian tidak mulainya dari awal ya. Saya ambil contoh nih. Ini untuk body ya, terdiri dari head, mata, dan mata kiri dan mata kanan. Ini body. Tapi di satu sisi dia juga punya tire suite. Nah, ini baju ya. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Misalnya saya mau jadikan ini menjadi base suite. Oke. Nah, untuk hand dan ball drone ini kan masih terpisah nih. Ini harus saya join ya. Ini harus saya join ya. Nah, kalau setiap kali kamu menjoin nanti kan muncul ini ya kayak ada residu ya, residu ini.
Ini kan residu nih. Nah, ini dihilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Dihapus saja. Nah, dia hilang. Oke. Udah nggak ada. Tier 2 sudah kosong. Nah, ini delete aja. Nah, ini saya kasih nama like suite. Ya, ini namanya like suite. Saya taruh ke sini. Oke, jadi ada base body, ada head, ada base suite. Lalu di sini ada like suite. Nah, like suite-nya juga sama nih. Saya tempelkan langsung aja di dalam body. Seperti ini ya, biar lebih simpel. Nah, lalu yang tier 3 nih juga saya kombinasikan. Lalu saya hilangkan residunya ini apa? Lotus bodinya. Nah, dia jauh-jauh lebih sederhana. Ini saya hapus. Nah, ini saya ganti jadi heavy armor atau battle armor. Tipe, sorry. Nah, kayak gini ya. Masukkan. Oke, ini saya kombinasikan, saya aja ini ya, grup ya, saya grup. Saya kasih nama custom suite. Oke, suite sudah aman, saya hapus. Nah, untuk nge-back karakter ya, untuk nge-back karakter kita harus membuang komponen-komponen yang sifatnya customize ya, yang sifatnya customize. Di sini yang customize yang pertama ada stick ya, stick. Nah, stick ini masuk masuk di dalam root ya, dia masuk di dalam root, nempel di pergelangan tangan. Ya, nempel sini dia. Loh, kenapa ditempel situ? Supaya ketika dia dianimasikan, dia ikut bergerak. Maka ini kalau saya animasikan, tangannya tinggal. Nah, ketika dia digerakkan ya, ketika digerakkan, ini tangannya tinggal ya. Karena kenapa tinggal? Karena tadi saya join ulang. Ya, tadi kan saya join. Saya combine ulang. Nah, terus gimana dong? Ya, ini kita bin ulang. Kita bin ulang. Select all tipe join. Lalu klik dengan like switch seperti ini ya. Lalu masuk ke wah, bindingnya hilang cuy. Saya bisa dulu. Dulu, ini anehnya hilang ya. Saya munculkan dulu. Oke, ini saya ganti ke mode rigging. Outlinernya malah hilang. Outliner. Nah, saya ganti ke mode rigging ya. Lalu saya klik tadi yang join, saya ulang select ulang ya, select all tipe join. Lalu klik yang bagian like shoot seperti ini. Nah, di pin ya. Pin ya. Lalu sama battle armor ya. Battle armor juga sama. Saya select lagi di sini all tipe join. Lalu select battle armor. Saya pin. Oke. Nah, untuk setiap kali kalian ngebin, nanti akan ada skin wake yang error ya. Pine wake-nya itu nanti pasti error. Pine wake-nya nanti pasti error. Ini ketika di play, timeline-nya malah hilang. Balik lagi ini aja. Nah, ini ketika saya play, nanti akan menemukan kejanggalan ya. Banyak yang overlap ya. Banyak yang ke overlap. Peot-peot.
Nah, ini ya paper. Terus gimana cara betulkannya? Ya kita akan kita akan menduplikat skin wake yang sudah ada pada body ya, pada base body. Di sini ada bagian skin, copy skin wake. Oke, copy skin wake. Lalu saya klik base body dan saya klik yang mau dikopikan yang mana? Yang mau dikopikan itu ada live feed. Oke, copy. Nah, coba ya saya play ya. Kayak aja yang ini yang besar ya. Besar yaitu armor. Lah, nggak ada ini. Jendelanya nggak ada. Skin, copy skin wake. Copy. Set. Nah, sekarang coba di saya play. Skin wake-nya masih aktif. Saya balikin lagi ke mode ini udah general. Baikkan ke mode modeling ya. Tak, loading. Malah nge-close. Waduh, crash.
Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Berarti ini saya pin ulang dulu ya. Saya pin ulang dulu. Saya akan klik select all join. Ya, saya mulai dari yang like shoot-nya terlebih dahulu. Nih, saya bin. Oke. Nah, setelah saya bin, lalu kemudian saya akan copy ininya ya, copy skin wake-nya. Ini ada copy skin wake. Oke, saya pilih dulu yang base-nya yang mau di copy. Lalu saya pilih hasil kopiannya mau kemana. Mau dikopikan kemana gitu, dikopikan ke like shoot. Oke, copy. Lalu saya akan ngebin lagi, select all tipe join, klik battle armornya, ya. Kemudian saya bin, nah, dan saya kopikan lagi ya, kopikan lagi skin wake-nya, copy skin wake, klik base body dan klik battle armornya ya, copy. Oke, sudah masuk ke general, balik lagi tadi ya. Nah, ini biar ada timelinenya. Sekarang saya coba gerak ke timelinenya dulu. Nah, sudah ngikut ya. Jadi ketika kamu membuat armor, kemudian armor itu kamu binding ulang ke skeletonnya atau ke joinnya, kamu nggak perlu skin wake lagi. Jadi skin wake-nya kamu cukup ambil dari base body-nya aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai semua, saya akan membuang elemen-elemen yang di luar dari body ya. Pertama, tongkat ini. Nah, tongkat ini akan saya buang. Saya keluarkan dulu di sini, dari sini. Saya keluarkan menggunakan Shift P. Nah, Shift P, udah keluar ini ya. Lalu perisai, saya keluarkan juga, Shift P. Yang keluar mana elbow-nya. Nah, sialnya keluar ya. Lalu kepalanya akan saya keluarkan juga. Nah, ini ya dapat ya. Ini saya delete. Oke. Nah, ini siap di bake ya, siap di bake. Nah, untuk ngebake ya, untuk ngebake, pertama saya masuk ke pilihan animation. Nah, ini animation ya. Saya masuk ke pilihan animation. Terus di sini ada yang namanya key. Oke, di sini ada key ya. Lalu ada back simulation. Nih. Nah, tapi back simulation ini kamu harus klik bagian select rigging-nya dulu. Mana select all tipe join. Nah, ini ya, ada kamu klik, baru di back. Ini ya, back simulation. Nah, ini jadi kalau untuk aset dia mainnya bukan render ya, bukan render, dia mainnya back, back, back. Dan ini prosesnya cepat, kamu nggak perlu VGA yang canggih, nggak perlu. Ya, render ya, nanti pakainya Arnold. Tapi kalau nge-back laptop kentang pun masih bisa ya, masih aman. Asal simulasinya tidak terlalu berat. Tapi kalau kamu menggunakan simulasi partikel, ada efek dan lain-lain, nah mungkin saja itu bisa menjadi berat ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, ini ya, ini udah selesai dia terbake ya, terpanggang. Oke, terpanggang. Nah, ciri-ciri dia selesai di bake, lihat keyframe-nya menjadi kayak gini. Oh, jadi padat ya. Jadi setiap bisa dikatakan nge-bake itu dia akan mengisi semua celah-celah kosong yang ada pada ya, keyframe. Setiap ada frame itu akan diisikan oleh key sehingga dia terlihat seperti ini. Sekilas tidak ada yang berbeda setelah selesai di bake, sama saja ya tuh, sama aja. Nah, akan tetapi apa yang membedakan? Nah, yang membedakan ketika selesai kamu bake, kamu sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya controller sama IK handler. Ini udah nggak perlu lagi. Ini udah aman untuk kamu delete. Tuh, udah aman untuk kamu delete. Karena dia sudah di back ke dalam rootnya. Jadi dia sudah di back ke dalam skeletonnya tuh, udah pindah ke skeleton dia. Sudah tidak berada di controller lagi. Jadi controller IK handler control segala macam itu udah tinggal kamu hapus lagi aja. Cuman masalahnya kalau sudah ke back seperti ini, sudah tidak ada lagi jalan untuk kamu animasikan ulang. Nggak bisa, ini udah nggak bisa dianimasikan lagi. Ini udah mati ya. Udah read only. Terus gimana ya? Maka dari itu filenya harus dipisahkan ya. Filenya harus dipisahkan. Jadi kamu buat file duplikat. Nah, duplikatnya ini yang kamu back. Makanya kalau di Maya itu kan filenya bisa banyak ya. Basement, mesh, basement join, kayak gitu, basement texturing. Jadi per per fase itu jadi file sendiri dia. Jadi kalau membalik itu gampang. Lalu ada basement animation, ada basement skin wake, nah kayak gitu. Lalu yang terakhir ada base uh, bake ya, atau FBX. Nah ini sudah siap kamu lempar ke FBX. Ya, ini sudah siap kamu lempar ke FBX. Ini bahkan bodinya kamu hide pun dia sudah bisa teranimasikan ya. Karena sekali lagi ngeback itu dia mengunci ya, dia mengunci ke dalam triknya, tulangnya ya. Itu. Oke, saya stop. Nah, sekarang saya akan ekspor ke ke Unity ya. Oke, sebelum sebelum ini ada yang menanyakan dulu. Silakan, silakan. Kalau mau tanya di chat aja. Oke, jadi di level ini memang antara modeling dan animasi itu sudah bergabung. Sudah bergabung. Memang kenyataannya pada proses pembuatan produksinya, pembuatan mesh dengan animasi itu memang berbeda. Jadi ada yang bagian nge-mesh atau bagian poligonalnya ya, di mana dia membuat mesh-nya sehingga berbentuk seperti karakter, itu modeling kan. Lalu kemudian ada tim yang memasang rigging dan controllernya, lalu ada tim yang memasang animasinya. Nah, cuman kalau di ICE ini tim riggingnya kita skip ya, karena kita pakai quick rigging, tinggal masukin aja. Jadi tidak perlu di rigging secara manual ya. Kecuali kalau dia bukan humanoid. Nah, nanti kamu pakai plugin namanya AS5. Nanti kamu cari aja. AS5 itu kepanjangan dari Advanced Skeleton. Nah, Advanced Skeleton nanti itu plugin ya, itu plugin. Kamu bisa dapat itu di internet free. Nah, kamu install, tinggal kamu gabungkan aja. Intinya diinstal di Maya-nya ya. Nanti di AS Skeleton 5 itu dia sudah memberikan banyak sekali template rigging. Atau cara lebih mudah lagi ya kamu tinggal masukin ke mix kamu. Nah, beres itu animasinya langsung tercover ya. Jadi kamu tinggal fokus ke modelingnya saja. Tapi kalau kamu lakukan itu secara natif ya banyak progres yang harus dikerjakan. Itu ya. Yuk, ada yang bertanya lagi nggak?
Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akan langsung masuk ke import FBX. Nah, setelah di bake ya, setelah di bake ini sudah jadi satu kesatuan. Sudah tidak ada cara untuk kembali lagi kecuali diunduh ya, atau buka duplikatnya. Ini saya akan ada yang namanya sini send to ya. Send to di sini dia support dua kondisi. Yang pertama send to Unity dan yang kedua send to Unreal. Jadi kita bisa nge-send dia ke beberapa game engine yang sudah ya gampangnya udah MOU lah ya gitu. Sudah ini udah kontrak ya. Pertama ada Unity dan yang kedua ada Unreal. Nah, karena sini kita akan kirim dia ke Unity, saya akan pilih yang send to Unity. Bisa ada cara beberapa tahapan ya, bisa all, bisa selection, atau bisa juga langsung nge-set Unity project. Saya tidak terlalu familiar ya, karena biasanya saya lebih nyaman buat projectnya terpisah ya. Baru kemudian saya kopikan secara manual. Oke. Nah, kalau selection ini kita bisa nge-set Unity itu hanya satu part aja. Misalnya saya hanya part yang, nah, misalnya celananya aja, nah, itu bisa dikirim. Ini biasanya berlaku kalau eh, dalam modelingnya itu nanti terdapat beberapa komponen-komponen kayak environment contohnya ya. Environment, nah lalu kemudian environment itu kamu kirim ya, kamu kirim, misalnya kamu kirim apanya dulu, pohonnya dulu, batunya dulu, nah itu nanti kamu pakai send to selection ya, send to Unity yang selection. Tapi kalau karakter biasanya send to all. Ya, send to all nanti ada pilihan, nah kayak gini, bentar, ulang. Oh benar-benar ya, send to Unity all. Nah, di sini nanti akan minta filenya mau kamu taruh di mana, kan begitu. Saya akan taruh di desktop aja. Ya. Di folder desktop nanti namanya aset. Nah, lalu di sini yang paling penting sekali, ada banyak beberapa pilihan di sini. Yang paling penting, ya ya, sorry, kabelannya malah kecabut. Ada-ada aja. Nah, kembali lagi ke sini. Ya, yang paling penting yang harus dicek ya, kamu harus ngecek pastikan embed medianya ini kecentang. Embed media ini berguna nanti di bagian texturing ya. Lalu sama satu lagi di animation, perhatikan sini ada animation. Nah, ini harus kamu centang animationnya, karena kalau nggak kamu centang, nanti yang diimport itu hanya mesh-nya saja. Ya. Nah, jadi kamu harus memastikan kalau animasinya itu juga ikut terkirim. Oke, seperti itu. Di sini ada file tipenya, ada pilihannya, ada FBX ya, OBJ. Tapi kalau yang umum dipakai di dalam Unity ataupun Unreal ialah FBX ya, jadi pakai FBX aja. Nah, tinggal saya kirim aja di sini, misalnya Basement FBX. Nah, ini nama filenya ya. Saya akan ekspor. Set. Nah, tunggu 5 jam. Udah lama kali 5 jam. Oke, nanti setelah benar nanti akan muncul seperti ini. Nah, basement FBX. Nah, ini sudah selesai. Ini filenya ya. Ini luaranmu. Ini kalau diklik 2 kali nanti dia akan masuk ke penampil 3D. Oke, sambil nunggu penampil 3D saya akan loading Unity-nya terlebih dahulu. Oke. Kalau dia mau nanya langsung aja ya dipersiapkan. Mau nanya apa nih?
Nah, ini hasilnya tadi ya. Hasilnya tadi kalau dilihat, ini memang ada beberapa yang masih overlap ya. Nah, ini harusnya dibenerin. Ini nanti dibenerin di bagian paintwake-nya ya. Seperti itu ya. Di paintwake-nya nanti dibetulin. Memang paintwake agak sedikit ribet ya kalau di 3D ya, hati-hati. Nah, di sini saya tidak membuat project baru, saya pakai project yang ada. Karena kalau buat project baru, waktu tunggunya jauh lebih lama ya, loadingnya lebih lama lagi. Ya, saya pakai yang ada aja, tapi saya buat scene baru di sini. Oke, scene baru di sini. Nah, langkah selanjutnya, saya tinggal buat satu buah folder ya, folder ya, modeling ya, model atau mesh boleh, model mesh atau apalah gitu ya. Nah, lalu hasilnya tadi ya, itu sudah ada saya kirim juga di WA group, kalau kamu cek ya. Kalau di WA group itu yang namanya, coba cari yang eh, Lone Rider Mesh. Nah, coba cek yang Lone Rider Mesh itu yang sudah di build ya, sudah di build. Saya kan kayak gitu aja ya, itu sudah ini soalnya, sudah final. Ya sama dengan yang kalian miliki ya. Oke, sudah saya download. Langsung di drag aja ke sini ya, di drag. Nah ini ya, ini hasilnya tadi. Oke, ini kalau dilihat di inspektor, nah bentukannya kayak gini. Oke, sama ya, inspektor ya. Saya minimize lagi. Inspektor itu ada di sini harusnya. Nah, yang perlu diperhatikan, ketika kalian membawa project mentahan, ini masih raw ya, ini masih raw, raw dari mana Pak? Dari Maya ya, menuju ke Unity, ini bentukannya masih raw. Pertanyaannya bisa nggak ini langsung dipakai? Ini belum bisa langsung dipakai ya, ini harus di setting dulu. Oke, nah ini di sini kalian harus paham cara nyetingnya ya. Di sini ada beberapa pilihan model, rig, animation, dan material. Untuk di model sebenarnya tidak ada hal yang khusus di modeling. Saya pakai yang default aja, defaultnya biarin aja seperti ini ya. Nah, tapi kalau di rigging, di bagian rignya ini hati-hati ya. Ini kalau kita bongkar di sini ya, kita bongkar dalamnya. Nah, dia hanya terbagi menjadi dua mesh, body dan root. Lalu ada 4 material sesuai dengan yang saya pakai tadi ya. Ada material putih, buat kita lihat dulu. Nah, ini ada warna abu-abu, putih, kuning, dan warna kulitnya mendekati pink ya. Jadi dia menggunakan 4, lempar 1, 2, dan 3. Oke. Lalu ini adalah total mesh base width body ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ini dapatnya dari mana? 7 itu dapatnya dari sini nih. Nah, ini hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Oke, sama. Makanya tadi saya harus sederhanakan. Kalau enggak saya sederhanakan, nanti begitu masuk preview nanti jadinya banyak yang luar biasa dan kepalamu langsung pecah nanti. Ya, jadi tetap harus disederhanakan di mayanya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, tinggal masuk nanti kan enak tuh ngeliatnya tuh dikit banget tuh. Sama yang terakhir segitiga ini adalah tag satu. Tag satu ini adalah animasinya. Oke. Makanya animasinya itu ngikut. Kalau tidak kita kalau tidak kita kirim serentak dengan animasinya nanti bermasalah. Oke ya. Nah, lanjut. Untuk di bagian rig, di sini sebenarnya ada animation tipe ya bisa kita pilih mau generic atau humanoid. Ya. Umumnya makanya generic, tapi kalau mau pakai humanoid ini sebenarnya jauh lebih bagus. Tetapi biasanya kita melakukan pengecekan dulu. Pengecekan dalam artinya dia ini support nggak untuk humanoid gitu. Sehingga saya kemarin ada yang kurang, belum saya perbaiki. Mesh kepalanya hilang. Oh iya tuh. Nih, kepalanya hilang atau apa join kepala hilang. Makanya saya nggak jadi pakai humanoid. Atau kalau kayak gini gimana? Nah kayak gini nggak apa-apa ya, jangan terlalu dipaksakan juga. Sebenarnya tidak efeknya tidak terlalu terasa kalau untuk game-game yang kecil ya. Jadi saya kembali lagi ke ini ke meshnya.
Nih ya, saya ganti lagi ke generic. Nah, nah di sini ada root mode ya, root node, node-nya dipasang aja root ya. Create from this model, benar. Lalu ini biarkan aja default, default langsung di apply. Nah, kalau benar nanti kita akan mendapatkan satu unit avatar seperti ini. Oke, ya hari ini avatar. Nanti juga ada tambahan di bagian mesh-nya nanti adanya animator ya. Nanti kita bahas itu di bagian animasi. Kita akan fokus di sini dulu. Oke, sampai sini ya dia mau tanyakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah animation. Nah, ini animation adalah tahap yang cukup ribet ya, karena di sini kita ada satu take 1 sampai 300 frame. Ya, 300 frame. Nah, di sini kita akan lakukan pemisahan ya, pemisahan di take ulang. Maka dari itu kamu butuh bantuan dari Maya ini untuk mencatat ya, untuk mencatat posisi dari frame-framenya itu tadi ya. Oke, coba kita masuk di frame 0, frame 1, sorry, ini frame 1 ya. Saya akan mulai dari 5 kalau nggak salah tadi. Sorry, 1, 5-nya di sini. Nah, ini 5 ya, 5. Berarti frame-nya akan idle di angka 5 sampai 45 ya, ini 45. 5 sampai 45. Coba kita set di sini 5 sampai 45. Coba saya play. Nah, ini benar ya, 5 sampai 45. Oke. Balik ke Unity-nya. Nah, di sini saya akan tag ya, saya ambil satu. Set. Nah, ini saya ganti menjadi idle. Idle. Nah, idle akan saya tag dari 5 sampai 45 gitu. Kalau kamu perhatikan di sini ada loop match. Loop match-nya hijau, artinya apa? Animasi yang di tag dari 5 sampai dengan 45 ini support untuk gerakan yang berulang. Animasi itu kan kemarin ada dua ya, ada yang loop, ada yang tidak loop. Yang tidak loop artinya ya hanya satu kali aja. Itu contoh serangan ya, serangan menebas atau serangan menusuk. Itu kan terkadang tidak loop ya, terkadang dia tidak loop. Jadi hanya ambil prinsip animasinya ya dari apa sih namanya, persiapan tuh sampai selesai dia menusuk. Nah itu kan dia tidak akan loop, berbeda dengan pose berlari atau berjalan. Kalau pose berjalan berlari dia kan loop nanti. Nah di sini dicek kalau dia warnanya hijau ini cocok untuk posisi loop, maka loop time-nya harus dinyalakan. Oke, ini ada loop time harus dinyalakan. Oke, lihat di bagian inspektor, coba kita play. Aneh ya jadinya getar-getar itu. Kenapa itu? Oke, dulu. Oke, masuk. Lagi, hashtag. Ini tidak ketat. Berapa sekali dia ketat. Oke, di sini ada tangannya yang kejut ya. Tangan yang kejut ini pergeseran dari frame. Jadi ini kalau tangan kejut itu gampang perbaikinya. Ini tinggal dimainkan aja angkanya. Saya coba naikkan ke angka 7. Lalu ini saya kurangi ke angka 43 dulu. Ya. Oke, saya play dulu. Time-nya udah ya, oke, proses segala macam. Nah, kejutnya udah enggak ya. Cuman di sini masih agak sedikit ada terjadi keanehan ya ini.
Ini mesti biasanya di mesh avatarnya gitu. Saya hapus dulu. Terus dulu. Ada error ya. Oke, nanti kita cek dulu. Ini biarkan dulu kayak gini. Nanti kita cek di on scene-nya ya. Mungkin saja dia berbeda. Kalau enggak, kita akan coba melihat kenapa dia bisa berbeda. Oke ya. Ini saya post dulu. Saya akan lanjut dulu aja. Masuk ke selanjutnya ya. Yaitu run. Run. Di sini kembali ke Maya. Akan saya cek lagi run itu berada di fase ini ya, run dimulai dari 50 ya. 10 sebentar. Oke, saya akan mengambil dari nomor 5 sampai 50 ya, 50 sampai 80 ya. 50 sampai 80. Oke. Saya akan ambil dari angka 50 sampai 80. Oke. Loop time-nya juga dinyalakan. Cek lagi. Oke ya, ini run ya, sudah jalan. Lalu saya akan masukkan lagi yang ketiga. Yang ketiga ini apa ini? Ketiga ini. 5, 85. Oh, walk ini ya, walk 85 sampai ke 115 ya. Nanti ini walk 85 sampai 115. Nah, gitu. Kita play.
Oke, lalu di apply. Kok di apply? Lanjut ya, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini animasi untuk ngangkat ya. Ngangkat itu berada di 120 sampai 145 ya. Itu posisi pick up ya, pick up mengangkat. Jadi dari 120 sampai 145 ya, 120 120 sampai berapa tadi? 145 ya. Nah, ini loop, ini bukan loop ya, ini bukan loop. Jadi kita tidak perlu mencentang posisi loop time-nya ya, karena dia tidak loop ini. Nah, seperti itu ya dia ngepicknya ya. Jadi tidak perlu kita nyalakan posisi pick-nya ya. Terus selanjutnya lihat lagi. Ini posisi carry ya sebenarnya ya. Carry kemungkinan kita belum pakai. Nah, ini posisi drop ya, drop out dari 170 sampai ke 190 ya. Jadi 170 sampai 190. 170 ini namanya drop. Oke. Play. Nah, ini drop ya, ini drop. Oke. Lanjut. Ini posisi serang ya, posisi serang dimulai dari 195 sampai 210 ya, 195 sampai 95 sampai 210 ya. Oke. Itu 95 sampai 210. Ini juga tidak loop ya, tidak usah dipakai loopnya, biarin aja. Oke, seperti itu ya. Slash, lanjut. Ini sebenarnya cara paling mudahnya ketika kalian menganimasikan itu kalian catat aja di kertas. Itu dia paling gampang itu. Jadi nggak boleh balik kayak gini. Nanti tinggal dibaca kertasnya untuk menentukan posisi frame-nya ya. Itu tips-tipsnya ya. Oke, ini 215 sampai 230 ya. Ambil 230 aja. 215 sampai 230. 215 sampai 230. Nah ya, ini saya kasih nama best. Oke ya. Enter. Next. Ini tag lagi. Mulai dari 240 sampai 260 ya. 240 sampai 260. Nah, itu ya. Ini saya kasih nama apa ini? Strike. Ada lagi nggak? Oh ini fall down ya, jatuh dead. Dead itu mulai dari 265 sampai 295 ya. 265 sampai 295.
Nah, setelah selesai semua, ya, ini idealnya yang originnya dihapus saja. Oke, dapat ya ini, dapat banyak gerakan. Kita tag banyak sekali gerakan di sini. Lalu di sini saya apply. Oke, tunggu beberapa saat, nanti akan terjadi perubahan pada struktur mesh-nya ya. Mesh-nya nanti berubah jadi kayak gini. Tuh. Dia sudah memiliki objek dengan objek dengan apa tadi itu? Kumpulan klip-klip animasi ya. Nah, oke ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah, ini sudah siap untuk diekspor ya. Sekarang coba kita masukkan ke dalam scene. Sudah siap dipakai maksudnya untuk diekspor. Tinggal drag aja langsung ke scene seperti ini atau letak di sini juga boleh. Nah, tapi jadi kecil sekali, tekan F. Oke, nanti di reset ya, di reset. Reset, oke. Nah, kalau ini dirasa terlalu kecil, ini bisa diperbesar ya. Di scaling aja, enggak masalah. Nah, ini kamu scaling 20 misalnya. Oh, itu ya, scaling. Tuh, kelihatan lebih besar. Kebesaran, 13 saja ya. Nah, oke ya. Nah, ini dari scaling. Oke. Nah, setelah selesai di scaling, maka selanjutnya adalah ini dilepas dari mesh aslinya ya, di unpack dulu. Nah, ini sudah ter-unpack. Wah, ini malah tadi saya hapus ya. Aduh, salah, sorry. Hapus, ulang. Rig-nya malah saya hapus. Rig-nya ini tadi saya ulangi lagi ya. Ini maksudnya create from this model. Root-nya adalah bukan body, root ya, root ada root, strip, biarin, apply. Karena kalau kalau sudah ada yang namanya avatar ya, ketika ini saya masukkan ke dalam mesh, scene ya. Ini saya masukkan ke dalam scene ya. Nanti itu ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Muncul opsi baru nih, muncul komponen baru namanya animator. Gitu. Nah, di animator ini yang kamu lakukan cukup matikan ini, apply root motionnya ini matikan aja. Nah, ada gini ya. Oke. Oke, nah selanjutnya ini dilepas dari prefab. Lepas dari prefab. Nah, saya akan masukkan objek-objek pendukung lainnya ya ke dalam sini yang sudah saya kasih kalian di Google apa di Google di WA group ada weapon stick, weapon shield, item drop, hair ya. Coba di drop masuk diambil ya diambil ya. Nah, masuk tak drop dulu ya. Mana tuh? Nah, ini. Head hairnya ya saya masukin sini. Lalu item drop, lalu weapon shield dan weapon stick. Tarik dulu. Nah, ya, oke. Karena ini tidak mengandung unsur animasi ya. Jadi untuk nge-back ini backnya nggak perlu di back sebenarnya. Ingat, back itu hanya digunakan apabila di modeling kalian terdapat unsur simulasi atau animasi. Ya, kalau di dalamnya tidak terdapat simulasi atau tidak terdapat animasi, itu bisa langsung diekspor ke dalam
Unity ya, tanpa harus di bake terlebih dahulu. Oke. Di sini biar aja karena di sini tidak akan ada animasi di dalamnya, ya, kosong. Ya, kalau dibuka ini tidak ada tuh, ya, tidak ada tag-nya. Artinya apa ya? Udah ini bisa langsung digunakan. Berbeda kayak telur rider tadi ya. Nah, ini kan simple sekali bentukannya ya. Oke, sangat simple ya. Nah, jadi lanjut ke sini. Untuk melengkapi karakternya, saya akan tambahkan satu unit yang namanya karakter controller. Oke, namanya. Jadi kalau untuk karakter 3D, tidak kayak di 2D ya. Kalau di 2D kita membutuhkan yang namanya rigid body dan collider ya. Itu kalau di YouTube saya jelas dijelasin semua itu isinya. Tapi kalau di 3D agak berbeda ya. Kalau di 3D kita cukup gunakan satu yang namanya karakter controller. Di dalam itu sudah terdapat rigid dan sudah terdapat collider ya. Kamu tinggal setting ininya nih, ini kurva apa? Kapsul hijaunya ini kan terlalu besar nih. Nah, kamu tinggal mainkan aja radiusnya di sini. Ya, dipasin ya, kira-kira sepas mau aja. Kalau kalau nggak mau main perasaan, masukin angka pasti di sini. Nah, 0,1 masih gede, masih gede ya, masih gede. Coba di bawah 0,1 itu berapa? 0,0 berarti. 0,06. Nah, ya kayak gini ya. Ini menandakan karaktermu emang kecil banget ya ini. 13 ini dirasa masih kecil. Ya, segini aja nggak apa ya. Height-nya coba 1. Masih kecil. Masih ketinggian 0,7. Masih ketinggian sama temen deh 0,4. Nah, nah ini kan ngepasnya nggak di tengah nih ya. Kita naikkan centernya ya. Y-nya nih kita naikkan. Nah, ini masih ketinggian ya. Naik, turunkan lagi juga. Nah, nah ya seperti ini. 14. Nah ya, tuh. Jadi karaktermu sekarang sudah memiliki karakter controller dan animator. Nah ini kamu setor aja sebenarnya udah bisa ya. Kamu setor aja ke tim programmermu ya. Ini udah siap digunakan nanti tinggal sama programmermu ditambahkan script. Ya, tambahkan script. Ya, sampai sini dulu deh. Makanya nggak sebelum saya lanjut ke equipment. Oke, sekarang saya akan masuk ke equipment. Nah, equipment ya. Sebenarnya di equipment itu kamu bisa memodifikasi dari Maya yang tadi yang dikerjain ya. Nah, ini kalau kamu cerdik ya, kalau kamu agak-agak cerdik dan licik, gitu. Kamu bisa memodifikasi ini ya. Ya, ini kamu bisa memodifikasi, kamu lepas mesnya, kamu ambil bagian part-partnya, lalu kamu susun. Jadinya kayak apa? Nih, jadinya kayak gini. Ini bagian ini sengaja nggak saya sampaikan ke kalian, biar coba kalian coba sendiri ya, ask you. Nih, item drop, tarik sini tuh. Lihat jadinya kayak apa. Nah, ini cara buatnya gimana? Ini sebenarnya cara buatnya adalah kamu mengambil mesh dari base body. Jadi base body dihapus. Tuh, sampai tersisa kayak gitu terus kamu susun. Jadi seolah dia kayak paket gitu ya. Kayak paket ya. Nah, ini saya coba ini saya uh, recapnya saya hapus ya. Unpack. Oke, ini. Set. Nah, dia terbagi menjadi 4 bagian. Ada stone piece, stone piece-nya adalah weaponnya, ada shield. Jadi ini paket lengkap ya, kayak paket lengkap itu. Nah, tapi masih bisa dipisah-pisah nanti di Unity-nya, nggak salah. Cuman ini kamu betul-betul buatnya di Maya jadi satu kesatuan ya. Jadi ini cara tips apa ya, tips trik menipunya itu di base body satu karakter lengkap ini. Kemudian kan udah ada tadi kan udah ada weapon sama shieldnya yang sudah dibuat ya. Itu tinggal dipisah-pisah aja, dipisah-pisah kamu save ke file baru, base bodinya kamu hilangkan, riggingnya kamu hilangkan, udah kamu paketin jadi satu, dikirim ke Unity. Nah di Unity ini udah bisa langsung dipisahin. Nanti sama programmernya udah langsung tinggal dikasih collider, udah beres. Mau kamu kasih collidernya juga boleh, kasih collider gampang. Ya, tinggal di ini kan ada electronic material ini diabaikan aja.
Oke. Nah, di bagian sini kamu tinggal langsung tambahkan aja. Misalnya apa? Kolidor ya. Kayaknya yang kapsul. Tuh, udah kayak gini aja. Udah, kamu setelin aja ke programmer ya. Gitu. Apa ya? Nah, ini untuk item drop. Nah, item drop ini bisa kamu pisah-pisah boleh. Jadi ini kamu drop apa? Kamu ambil ini aja, ini kamu keluarkan. Nah, kamu keluarkan ini dihapus saja. Tuh, nggak masalah ya. Jadi kamu langsung otomatis punya 4 item drop sekaligus. Nah, itu triknya ya, triknya ya. Licik sih enggak, tapi worth it lah ya. Kamu tidak perlu pusing lagi kepalamu kayak, aduh, aku harus buat ini lagi nih. Harus buat environment lagi, equipment lagi nih. Nah, itu tidak perlu ya. Ambil aja dari yang ada, terus kamu modif. Ini sudah aneh ya, sudah tingkat akurasinya lumayan bagus ini. Untuk layar 1, untuk apa? Ya, ini untuk layar 1, ya kan? Ini untuk yang layar battle suit-nya. Oke. Nah, kalau di karakternya nggak usah khawatir. Kalau di karakternya kan sudah ada settingannya ini. Ini kan ada, kalau kamu buka di dalam ini, ada body ya. Nah, ini ada body, ada base suit, ada custom suit, sama head. Oke. Nah, kalau custom suitnya di sini saya hide, ya, ini saya hide. Tuh, dia akan kembali ke mode gembel. Ini kan mode gembel yang belum dapat equipment kan begitu ceritanya. Jadi ketika dia nabrak equipment ini, jeng 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 jeng, like shootnya dapat. Nah, itu nanti programmer yang ngurus ini. Nanti programming yang ngurus itu. Ya. Terus ketika dia nabrak heavy, jeng jeng jeng, kita dapat yang oh, enak tuh. Terus battle taktuk heavy shootnya rusak, der, hilang, balik ke light shoot atau langsung gembel. Itu tinggal kembali ke bagaimana cara kalian mendesain gamenya ya. Terus palanya botak nih, palanya botak gimana? Nah, sekarang kita akan masuk ke equipment. Kalau ini kan equipment ini item drop ya, ini item drop. Untuk item drop dulu nih, udah dapat gambaran belum ya? Kalau 3D lebih enak ya, kalau di 2D ya harus kamu gambar. Atau harus kamu gambar. Jadi mau buat item drop gambar, buat anunya layarnya gambar. Makanya game-game 2D kebanyakan mereka tidak custom ya, capek. Kalau 3D masih ada tipsnya ya. Kalau 2D tipsnya apa Pak? Sabar, baca. Yuk, ada yang bertanyakan nggak sebelum masuk ke equipment? Oke ya, ini saya save dulu. Semua file-filenya sudah ada tadi di WA ya. Nah, karena ini maraton, nanti akan saya lanjutkan di 6:30 ya. Di 6:30. Jadi ini kita break dulu. Nanti 6:30 materinya adalah kita akan setting animator. Animator dari ininya ini kan saya 3D animasi ya. Jadi nanti saya akan setting animasinya seperti apa, cara mengontrolnya. Sama nanti saya kasih tahu bagaimana posisi equipment dalam game 3D. Kalau game 2D kemarin sudah saya bahas, itu masuknya layer ya. Tinggal kamu tambahin layer baru, masukin asetnya, selesai. Nah, tapi kalau di 3D ini agak sedikit unik ya, agak sedikit fleksibel. Gimana caranya? Nah, nanti itu akan saya masukkan di habis break ini nanti. Oke? Oke, sekarang kita break dulu. Kita ketemu lagi nanti 1 jam mendatang. Oke ya, ganti saya ya. Mungkin ke Mbak Anik dulu. Oke, terima kasih Pak Fai. Kita lanjut lagi teman-teman nanti habis maghrib jam 6:30. Jangan lupa join, nanti mungkin akan di-share tugas akhirnya seperti apa, final project-nya. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Untuk kelas sore ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.